terpilih. Selain proses secara resmi, seluruh rangkaian dari Pilpres yang dilaksanakan dari pendaftaran sampai dengan penetapan ini pemirsa, tentu juga kita akan menantikan ya bagaimana kemudian dari komposisi berlangsungnya pemerintahan dan juga demokrasi politik ini berlangsung di negeri ini. Siapakah nanti yang akan bergabung, siapakah yang nanti akan menjadi oposisi, ini menjadi salah satu isu yang menarik nanti kita akan saksikan. Karena sejumlah pihak menyampaikan meskipun presiden dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan, tentu saja harapannya ke depan tetap ada penyeimbang untuk terus memantau bagaimana kinerja presiden dan juga wakil presiden agar tidak terjadi hal-hal yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia ke depan. Sehingga ini juga menarik menjadi dinamika politik yang terus kita nantikan sampai dengan nanti proses pelantikan yang akan digelar pada akhir tahun ini. Ya, tadi kita sempat menyaksikan ya pemirsa, tepuk tangan sorak-sorai yang meriah dari seluruh tamu di situ. Namun kita belum bisa memastikan apa yang membuat tepuk tangan itu terjadi. Yang pasti itu memberikan semangat tersendiri bagi seluruh hadirin yang hadir. Karena benar-benar harus bersabar begitu untuk menantikan panjangnya proses penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh seluruh anggota KPU yang sampai saat ini berlangsung. Hampir 30 menit ini penandatangannya berlangsung, dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hashim Ashari. Karena memang banyak dokumen yang nanti akan harus menjadi pegangan bagi seluruh pihak terkait dengan keabsahan dari penetapan kali ini. Karena dokumen nanti akan diserahkan tidak hanya kepada tim pemenang, tapi juga ke seluruh pihak atau ke seluruh stakeholder yang nanti akan terlibat dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden yang baru. Di antaranya adalah MPR, presiden sendiri, Prabowo Gibran, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kepada seluruh peserta pemilu 2024. Dan sedikit keluar dari agenda penetapan ini, kita mengetahui bersama bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, juga masih melanjutkan proses demokrasi dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke PT UN dan juga sempat melayangkan permintaan untuk menunda penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih pada hari ini. Namun tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi keputusan MK yang sudah ditetapkan pada hari Senin kemarin, artinya bersifat final dan juga mengikat, penetapan tetap harus dilakukan apapun yang terjadi karena sudah bagian dari keputusan negara yang harus diikuti. Tentu saja ini bagian dari pegangan KPU untuk tetap melanjutkan proses ini terlepas dari adanya gugatan atau mungkin proses tuntutan politik lain yang masih berlanjut terkait dengan hasil Pilpres 2024.
Dan sekali lagi pemirsa, bahwa selesainya proses Pilpres 2024 ini diharapkan menjadi catatan besar bagi bangsa kita untuk kembali mengevaluasi dan belajar terkait dengan mekanisme dan pelaksanaan demokrasi di negeri ini, karena tentu saja ini akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan di tengah konflik global yang terus mengemuka, baik perang maupun juga perekonomian yang merosot di beberapa negara-negara utama yang tentu saja ini akan berdampak bagi Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan begitu pentingnya stabilitas politik ini diharapkan juga mampu untuk mendorong stabilnya kondisi ekonomi di Indonesia dengan tantangan-tantangan efek dari konflik global tersebut. Dan jika memang ini tidak segera untuk diselesaikan dan mencapai stabilitas yang diharapkan, memang dikhawatirkan akan berdampak pada penguatan dolar yang tentu saja ini akan berdampak pada ekonomi kita dan juga keseharian kehidupan masyarakat kita. Salah satu hal yang memang menjadi dasar dari kemajuan suatu bangsa memang tidak dilihat saja dari masalah stabilitas politik, tapi juga keamanan. Dan Indonesia menjadi negara yang tentu saja beruntung dan juga layak untuk bersyukur karena di tengah dinamika politik yang terjadi dan juga konflik global yang saat ini terjadi, namun Indonesia masih memiliki kekuatan keamanan yang tentu saja ini harus diakui, dan semoga ini menjadi dasar untuk kembali memperbaiki stabilitas politik agar tetap kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tentu saja ini tidak mudah, ancaman dan juga potensinya, mengingat kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari sumber minyak di dunia saat ini sedang dalam kondisi yang memanas karena adanya konflik Israel-Iran dan juga kondisi situasi Gaza yang masih tidak menentu, dan ini pun melibatkan beberapa negara-negara adik kuasa yang tentu saja ini menjadi bagian dari Indonesia untuk juga menentukan sikap dan juga arah politiknya, dan arah dan sikap politik ini tentu saja juga menentukan bagaimana kemudian investor asing akan bisa masuk ke Indonesia dan juga bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kerjasama internasional ini akan dilangsungkan. Oleh karena itu, kestabilan politik pasca penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih ini menjadi salah satu harapan bagi seluruh elemen bangsa untuk dapat menjadi acuan dan juga awal baru menuju Indonesia yang tentu saja lebih kuat apapun dinamika politik yang sedang terjadi. Gibran nampaknya hari ini kalau dilihat pemirsa dari auranya banyak tersenyum pada hari ini, mungkin sedang berbahagia ya dengan penetapan Gibran sebagai wakil presiden terpilih dan juga Prabowo Subianto sebagai presiden. Di mana ada beberapa kesempatan di media sosial kita juga sering memantau Gibran nampak lebih tenang, tanpa ekspresi begitu, tapi hari ini banyak ekspresi senyum ya Gibran dalam agenda penetapan kali ini. Wakil Presiden terpilih, karena memang agendanya tanda tangan di dalam forum. Kalau rapat pleno belum dibuka sudah ditandatangani, malah tanda tanya nanti. Sebagaimana kami ketika menetapkan hasil pemilu, masing-masing kami di antara anggota KPU harus menandatangani sekitar 8.400 kali tanda tangan. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati peserta rapat pleno, selanjutnya adalah pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 1/22-Romawi/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/22 tanggal 22 April tahun 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 417 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 252/9/BA/05/2024 tanggal 24 April 2024. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari ditandatangani. Selanjutnya adalah penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2024. Panitia sudah siap? Kami mohon para anggota KPU bersiap diri di podium. Yang pertama, berita acara dan salinan keputusan diserahkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami persilahkan. Yang ketiga, penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Yang kelima, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, penyerahan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan yang mewakili pemerintah. Yang ketujuh, penyerahan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Oleh karena itu kami undang pimpinan partai politik pengusul
pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kami undang yang pertama pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang kedua, pimpinan Partai Golongan Karya. Yang ketiga, pimpinan Partai Demokrat. Yang keempat, pimpinan Partai Amanat Nasional. Yang kelima, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Yang keenam, pimpinan Partai Bulan Bintang. Yang ketujuh, pimpinan Partai Garda Republik Indonesia. Selanjutnya kami undang pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 1. Mohon yang berkenan hadir untuk menerima atau penerimaan berita acara dan keputusan, salinan keputusan. Yang pertama Partai Nasdem, yang kedua Partai Kebangkitan Bangsa, yang ketiga Partai Keadilan Sejahtera.
Selanjutnya kami undang gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon nomor urut 3. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Persatuan Pembangunan. 3. Partai Perindo. 4. Partai Hati Nurani Rakyat. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Agenda selanjutnya adalah pidato oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dipersilahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.